Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Asri Fatia, NIM 2041050200159. Kelas Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Saya pemateri pertama akan menjelaskan konsep dasar kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyeratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dalam kebijakan moneter. Sebagai salah satu kebijakan fiskal dalam Islam, ZISWAF merupakan salah satu sendi utama dari sistem ekonomi Islam yang mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak luar biasa. A. Zakat. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam ekonomi Islam. B. Wakaf. Wakaf merupakan satu instrumen ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Padahal, sejumlah negara lain seperti Mesir dan Bangladesh, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pembangunan ekonomi umat Islam. Dalam kondisi keterpurukan ekonomi seperti yang tengah dialami Indonesia saat ini, alangkah baiknya bila kita mempertimbangkan pengembangan instrumen wakaf ini. Kebijakan pendapatan ekonomi Islam. Secara umum, ada kaidah syariah yang membatasi kebijakan pendapatan. A. Kebijakan syariah yang berkaitan dengan kebijakan pungutan zakat. B. Kaidah syariah yang berkaitan dengan hasil pendapatan pemerintah. C. Kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pajak. Prinsip ajaran Islam tidak memberikan arahan. Kebijakan belanja ekonomi Islam. Di antaranya adalah A. Kebijakan atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah. Kaidah syariah yang berkaitan dengan hasil pendapatan pemerintah. C. Kaidah syariah yang berkaitan dengan kebijakan pajak. Prinsip ajaran Islam tidak memberikan arahan. Kebijakan belanja ekonomi Islam. Di antaranya adalah A. Kebijakan atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah. B. Menghindari musyaqqah, kesulitan dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan. C. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum. D. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dan dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. Tujuan pembelanjaan dalam pemerintahan Islam. A. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat. B. Pengeluaran sebagai alat retribusi kekayaan. B. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan. C. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif. D. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi. E. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar. Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. B. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. C.
belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat. Berikut sistem pendanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rifla Zaratul Humairah, NIM 2041502020160. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai bentuk kebijakan fiskal dan efektivitas kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk dari kebijakan fiskal berupa pendapatan nasional dan pengeluaran pemerintah. Fungsi dari kebijakan fiskal yaitu stabilisasi, distribusi, dan alokasi. Kebijakan ini disesuaikan dengan instrumen fiskal yaitu dengan pajak sebagai pendapatan atau pendapatan nasional dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan yang digunakan pemerintah sebagai anggaran yang digunakan sebagai kas negara. Melalui kas tersebut, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang bertujuan untuk perekonomian nasional. Peran pemerintah dalam menerapkan kebijakan fiskal sangat penting untuk dilakukan guna mengatasi adanya kegagalan pasar yang dapat menurunkan laju pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, kebijakan fiskal sangat berpengaruh bagi perekonomian suatu negara. Kebijakan diharapkan dapat meningkatkan ekonomi akibat adanya kegagalan pasar seperti inflasi atau harga. Selain itu, kebijakan fiskal harus bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Selanjutnya adalah efektivitas kebijakan fiskal. Dalam teori ilmu ekonomi makro modern, salah satu aspek penting dalam mengelola ekonomi sebuah negara adalah mengimplementasikan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah satu kebijakan yang paling penting dalam manajemen permintaan yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja perekonomian melalui mekanisme kontrol terhadap sumber-sumber penerimaan dan juga menetapkan prioritas pada aspek belanja negara. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat yang mana dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai optimalisasi fiskal, terutama dimaksudkan agar terciptanya alokasi sumber daya yang lebih efektif, efisien, stabil dalam pertumbuhan ekonomi, serta distribusi kesejahteraan lebih merata. Tahapan-tahapan dalam kebijakan fiskal dianggap lebih efektif untuk menetralisir gejolak masalah dalam perekonomian seperti misalnya inflasi, pengangguran, dan kemiskinan dibandingkan kebijakan mikro lainnya seperti pengendalian moneter. Minimnya perhatian dan pembahasan mengenai kebijakan fiskal dari para ahli ekonomi tersebut disebabkan oleh adanya kepercayaan mereka pada sistem pasar bebas yang dapat menciptakan situasi dan kondisi ekonomi yang efektif dan efisien dalam jangka panjang. Para ahli tersebut berpandangan bahwa masalah-masalah ekonomi tersebut hanya bersifat tentatif karena sistem pasar bebas secara natural akan menciptakan penyesuaian-penyesuaian yang pada akhirnya masalah-masalah tersebut akan hilang dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadiansyah, NIM 20411020161 dari Ekonomi Syariah 4. Di sini saya bakal menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam satu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah yang pertama, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Sistem pajak profesional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya, kharaj. Besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi.
Kemudian instrumen kebijakan fiskal. Dalam perspektif ekonomi konvensional, Adi Warman Ahmad Karim menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN terdapat beberapa instrumen atau alat dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan, antara lain yang pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN. Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Kemudian yang kedua ialah pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Pajak juga dibebankan oleh produsen kepada konsumen dengan menaikkan harga barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen. Yang pertama, kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Yang kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapat atau sumber penerimaan negara terdiri dari zakat, kharaj, pajak bumi atau tanah pertanian, usyur, pajak perdagangan atau bea cukai, jizyah, pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim, ghanimah, harta rampasan perang, khums, fai, kafarat, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan berlandaskan persaudaraan. Adapun instrumen kebijakan yang diterapkan yaitu pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslim yang kekurangan. Kedua, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Ketiga, meminjam uang tertentu dan memberikan kepada mu'alaf. Keempat, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Badriyatu Zamro dengan NIM 2041050200162. Saya dari kelompok 10, saya sebagai pemateri 4. Di sini saya menjelaskan tentang materi kebijakan fiskal pada masa Rasulullah dan kebijakan fiskal setelah masa Rasulullah. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah juga sudah terdapat jizyah, yaitu pajak yang dibayar oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Biasanya jizyah 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Tujuan utamanya adalah kebersamaan dalam membangun beban negara yang bertugas memberikan perlindungan keamanan dan tempat tinggal bagi mereka yang juga sebagai dorongan kepada kaum kafir untuk masuk Islam. Kebijakan fiskal pada masa sahabat. Yang pertama ada Abu Bakar Asy-Siddiq. Langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan ekonomi Islam, yaitu perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat yang dikatakan Anas seorang amil, bahwa jika seorang yang harus membayar unta betina berumur 1 tahun, sedangkan dia tidak memilikinya dan ia menawarkan untuk memberikan seekor unta betina berumur 2 tahun, hal tersebut dapat diterima. Yang kedua, pengembangan pembangunan Baitul Mal dan penanggung jawab Baitul Mal, Abi Ubaidah. Yang ketiga, menerapkan konsep balance budget polisi pada Baitul Mal. Keempat, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak.
Kelima, secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Kontribusi yang diberikan Umar untuk mengembangkan ekonomi Islam yaitu reorganisasi Baitul Mal dengan mendirikan Diwan Islam yang pertama yang disebut dengan Al-Divan, sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun dan tunjangan-tunjangan lain. Dua, pemerintah bertanggung jawab pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warga negaranya. Tiga, diversifikasi terhadap objek zakat. Zakat terhadap karet di Semenanjungkan Yaman. Tarif zakat misalnya mengenakan dasar ad-valorem 1 dirham untuk 40 dirham. Keempat, pengembangan pajak pertanian, misalnya perbebanan 1/10 hasil pertanian. 5. Undang-undang perubahan pemilikan tanah atau yang disebut land reform. 3. Ada Khalifah Utsman bin Affan. Pada awal pemerintahan Utsman mencoba melakukan dan mengembangkan kebijaksanaan yang dijalankan Khalifah Umar. Pada 6 tahun kepemimpinannya hal-hal yang dilakukan. Yang pertama, pembangunan pengairan. Yang kedua, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan. Yang keempat, pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum. Yang keempat, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar dari 9 juta menjadi 50 juta dirham. Kelima, selama 6 tahun terakhir dari pemerintahan Utsman, situasi politik negara sangat kacau. Kepercayaan terhadap pemerintahan Utsman mulai berkurang dari puncaknya rumah Utsman dikepung dan mulai dibunuh dalam usia 82 tahun. Yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan dan administrasi umum. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashir bin Harith, di mana surat tersebut mendeskripsikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab penguasa penyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kontrol terhadap penjabat tinggi dan staf, menguraikan pendapat pegawai administrasi dan pengadaan bendahara. Beberapa perubahan kebijaksanaan yang dilakukan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib antara lain, yaitu yang pertama, pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal berbeda dengan Utsman yang menyisihkan untuk cadangan. Yang kedua, pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Yang ketiga, adanya kebijakan pengetatan anggaran.